Persimpangan sepi. Pukul 3 malam itu, jam menunjuk pukul 3.00 dini hari. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kabut tipis yang merayap rendah, membuat lampu jalan di kejauhan tampak buram seperti mata berkaca-kaca. Rian terpaksa melewati rute ini, jalanan sepi yang berakhir di sebuah persimpangan 3 yang terkenal angker di kampungnya. Ia sedang mengantar paket penting ke rumah sakit. Mesin motornya meraung pelan, memecah kesunyian yang terasa tebal dan mencekik. Saat ia mendekati persimpangan, Rian merasakan suhu udara tiba-tiba turun drastis. Bulu kuduknya berdiri. Cuman angin, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Persimpangan itu tampak seperti biasa. 2 jalan lurus dan 1 jalan bercabang ke kanan. Tepat di tengah-tengahnya, berdiri tegak sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjulur liar, seolah mencengkeram aspal. Namun, malam ini ada yang berbeda. Di bawah pohon beringin itu, tepat di jantung persimpangan, Rian melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam, dan basah, menempel di punggung baju putihnya yang lusuh. Ia berdiri mematung, seolah sedang menunggu seseorang. Rian mengurangi kecepatan. Ia ragu. Jalan lurus adalah satu-satunya rute. Jika ia berhenti, ia harus berhadapan dengannya. Saat motornya perlahan mulai melewatinya, wanita itu tidak bergerak. Hanya sedikit kabut di sekitarnya yang seolah menari-nari. Tepat ketika Rian melewatinya, ia memberanikan diri melirik spion. Wanita itu masih membelakangi. Namun, Rian melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjatuhkan motornya. Di spion, meskipun punggungnya menghadap ke Rian, ia melihat wajahnya wajah pucat pasi, matanya hitam cekung, dan bibirnya tertarik dalam senyum lebar yang tak wajar. Wanita itu entah bagaimana, dengan posisi tubuh membelakangi, sedang menatap lurus ke arahnya melalui cermin spion. Rian tak peduli lagi dengan aturan lalu lintas atau keselamatan. Ia tancap gas sekuat tenaga, meraung meninggalkan persimpangan itu. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, seolah ingin melompat keluar. Ia melaju jauh, sampai lampu-lampu rumah penduduk mulai terlihat. Rian mematikan motornya dan mengatur napas. Ia kemudian melihat ke spion sekali lagi, berharap hanya melihat jalanan kosong. Namun, di kaca spion motornya yang sedikit berembun, ia melihat samar-samar pantulan. Bukan wanita itu, tapi sesuatu yang lain. Tepat di belakang helmnya, tergantung sehelai rambut hitam yang sangat panjang, ujungnya basah, meneteskan air perlahan ke bahu jaketnya. Rian segera membuang rambut itu ke jalan dan berteriak ketakutan. Ia tahu, di persimpangan sepi itu, ia bukan sekadar melewati, tapi ia diizinkan membawa sesuatu.